Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada saudara-saudaraku dan teman-temanku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube ini. Channel yang insya Allah selalu memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang niat belajar atau ingin belajar ya. Untuk merakit suatu rangkaian power ampli berdasarkan suatu perhitungan, dan insya Allah hasil akhir akan aman tanpa ada kendala apabila teman-teman semuanya merakit dengan benar dan baik. Baik teman-teman semuanya, di sini ada pertanyaan dari saudara kita, ada 2 pertanyaan, dan insya Allah ini akan mewakili seluruh pertanyaan dari teman-teman semuanya karena ini adalah pertanyaan yang penting untuk dijawab dan pertanyaan yang penting untuk dijelaskan kepada teman-teman semuanya agar teman-teman yang baru-baru memahami itu lebih gamblang lagi untuk dapat memahaminya, seperti itu. Oke teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, kita lanjut saja ke suatu pembahasannya. Pertanyaan yang pertama adalah berapa daya driver per channel atau per CH kalau kita merakit power ampli 4 channel, apakah dayanya sama? Nah jadi seperti itu teman-teman. Apabila teman-teman merakit driver 4 CH nih atau 4 channel, nah itu apakah dayanya sama per channelnya? Nah itu nanti akan saya jelaskan untuk teman-teman semuanya. Dan yang kedua yaitu bagaimana penyambungan kabel speaker sedangkan per CH 2 speaker di paralel. Per channel itu pastikan hanya 2 speaker ya teman-teman ya, dan dipertanyakan bagaimana penyambungannya sedangkan di paralel. Nah akan saya jelaskan juga, akan saya gambarkan untuk teman-teman semuanya agar nanti teman-teman semuanya lebih jelas, lebih gamblang lagi ya untuk memahami. Oke, yang pertama yaitu berapa daya driver per channel. Kalau kita merakit power ampli 4 channel, apakah dayanya sama? Tentu dayanya tidak sama ya teman-teman semuanya, akan tetapi nilai voltase pada driver tersebut itu yang sama. Ya, pahami baik-baik ya. Pastikan kalau teman-teman memiliki driver atau ingin membeli driver, pastikan suplai tegangan yang akan disuplai itu berapa volt AC dari tap trafo itu teman-teman semuanya. Ya, seperti contoh, saya akan merakit suatu rangkaian power ampli dengan voltase yang akan saya gunakan yaitu hanya sebesar 18 volt AC. Contoh nih ya, hanya 18 volt AC. Tentu di situ saya harus mencari driver yang mampu disuplai tegangan 18 volt AC. Nah, seperti itu ya. Misalkan saya akan menggunakan driver OCL 150 watt. Nah, OCL 150 watt itu tertulis di PCB maksimal di 24 volt DC. Nah, kalau teman-teman semuanya menggunakan 18 volt AC ya, tentu setelah melewati PSU keluarannya volt DC setelah diseratakan oleh oleh elko ya, setelah disearahkan oleh dioda ya, setelah itu diseratakan oleh elko itu kisaran 23 sampai dengan 24 volt DC. Jadi driver OCL 150 watt mampu di tegangan 18 volt AC. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi berapa Mas? Apakah 4 channel itu harus sama? Harus sama nilainya, dayanya? Ya tidak sama. Kenapa? Karena OCL 150 watt itu bisa dibuat menjadi 300 watt, 500 watt, 600 watt, 1000 watt bahkan bisa teman-teman semuanya. Dengan voltase yang kita suplaikan tetap sama, akan tetapi ampernya kita naikkan. Ingat ya, listrik berbanding lurus. Voltase turun maka ampere naik. Kalau ampere naik maka voltase turun. Seperti itu teman-teman ya. Jangan nanti ampere naik, voltase naik. Ya nanti resiko itu. Kalau misalkan diteruskan ya. Di full kan volumenya itu pasti resiko kerusakan teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk Mas, nggak saya tulis namanya ya. Untuk yang bertanya, jadi pastikan driver 4 channel, 4 driver tersebut mampu disuplai tegangan yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan tegangan berapa? Untuk dayanya jelas berbeda ya. Berbedanya ya sesuaikan dengan beban. Misalkan bebannya hanya 1000 watt, nggak perlu dong kita harus menggunakan sampai 5 set.
Seperti itu kan. Kita pakai 2 set aja sudah cukup. Berarti berapa 2 set? Misalkan terminal Toshiba. Maka di sini berarti kita sesuai dengan datasheet 300 watt channel R misalkan. Seperti itu ya. Paham Mas ya? Oke. Kita coba untuk ke contoh perhitungan teman-teman. Apabila saya ingin menggunakan trafo 10 ampere dengan voltase 45 volt AC. Kita lihat nih apakah drivernya itu per channelnya dayanya sama semua. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. Ya. I-nya berapa? 10 ampere dikali 45 dikali 2 dibagi dengan 0,8 sama dengan 1125 watt. Ini adalah daya yang disediakan oleh PSU yang teman-teman buat atau yang akan saya buat. Seperti itu ya. Maka untuk menentukan jumlah transistor final ya kaitannya adalah nilai transistor final yang akan kita tempatkan di final tersebut. Seperti itu ya. Misalkan driver 150 watt tapi kita kasih 2 transistor final Toshiba misalkan. Berarti driver itu keluaran daya sesuai dengan perhitungan sebesar 300 watt. Nah, tinggal nanti sesuaikan dengan beban. Seperti itu teman-teman ya. Atau sesuaikan beban dulu maka setelah itu bisa tentukan transistor final. Nah, ketemunya berapa Mas? 7,5 atau bisa kita bulatkan 9 set ya. Nah, 8 set ya teman-teman. 9 set ya teman-teman ya. Nilai 5 ini mendekati nilai 10 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, nilainya hanya 5 volt ya. Ini kalau misalkan kita sikat aja nih, kita labasin ke nilai 8 set, ini biasanya akan ada panas yang sifatnya berlebihan teman-teman semuanya. Maka kita tambahkan 1 set lagi, dibulatkan menjadi 9 set. Nah, insya Allah ini akan aman. Nah, 9 set ini akan kita bagi sesuai dengan driver masing-masing teman-teman semuanya. Nih, ini driver semua ini mampu disuplai tegangan 45 volt AC setelah melewati PSU kisaran 3 sampai 65 volt DC. Nah, driver ini mampu disuplai tegangan 63 sampai 60 volt DC. Semua driver ini ya, tapi dayanya berbeda-beda dalam satu channelnya, tergantung beban yang kita gunakan teman-teman semuanya. Seperti contoh CH1 saya kasih 2 set, misalkan final Toshiba, maka berapa di sini ketemunya 300 watt. Misalkan 2 set saya kasih final Sanken, maka berarti berapa ketemunya 400. Nah, seperti itu. Nah, terus channel 2-nya berapa? Channel 2-nya 3 set. Nah, berarti misalkan Sanken 3 set berapa? Ketemunya 600 watt. Misalkan Toshiba 450. Nah, berarti kan daya per driver itu berbeda-beda teman-teman semuanya ya. Karena ada penyesuaian terhadap beban. Pada intinya yang jelas driver tersebut mampu disuplai tegangan yang akan kita gunakan 45 volt AC setelah melewati PSU kisaran 63 atau 65 volt DC. Paham teman-teman semuanya? Oke, alhamdulillah paham ya. Seperti itu, kita pastikan menentukan driver itu yang mampu disuplai tegangan tersebut. Nah, per satu channelnya itu berapa dayanya, ya nanti setelah kita tentukan berapa set transistor final yang akan kita tempel di driver itu sesuai dengan beban yang akan kita gunakan. Insya Allah paham. Oke, lanjut kita ke pembahasan soal bagaimana penyambungan kabel speaker sedangkan per CH itu 2 speaker di paralel. Jadi anggaplah ini channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 dengan gambar yang sama seperti itu ya. Nah, setiap power ampli tentunya memiliki output ya teman-teman ya, output yang terhubung ke speaker ya. Maka seperti apa Mas? Saya selalu menyarankan untuk teman-teman semuanya pastikan kabelnya masing-masing. Mas boros amat Mas kabelnya masing-masing. Padahal kabel isi 2 kan bisa untuk bisa untuk kabel isi 2 bisa untuk 2 speaker misalkan. Nah, di paralel di speakernya. Nah, saran dari saya pastikan dalam satu speaker itu satu kabel. Jadi seperti ini teman-teman ya. Satu kabel. Ya, ini misalkan kabel plus, ini kabel min, ini kabel plus, ini kabel min. Nah, kita hubungkan di terminal power ampli bagian outputnya. Seperti ini instalasinya teman-teman ya. Jadi jangan disambung di speaker ya. Kenapa Mas jangan disambung di speaker? Ya karena bebannya masing-masing teman-teman pastikan untuk kabelnya pun dibuat masing-masing ya. Jadi kalau misalkan di paralel di speaker itu kurang efisien ya teman-teman ya, karena jaraknya terlalu pendek dan sedangkan bebannya misalkan beban besar. Nah, itu
kurang baik ya teman-teman, apalagi kabelnya kecil, wah itu luar biasa tambah parah lagi teman-teman ya. Pastikan kabelnya itu kalau misalkan teman-teman punya yang ukuran 2,5 mili ya teman-teman ya, itu sangat baik sekali. Kalau misalkan beban sampai besar nih, bisa gunakan yang 4 mili seperti itu. Jadi penyambungan seperti ini, channel 1 misalkan channel 2, speaker 1 speaker 2, kabelnya masing-masing kita sambung di output power amplinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk dapat diketahui oleh teman-teman semuanya. Terus cara pengetesnya seperti apa Mas? Ya tinggal dihidupkan saja power amplinya dan dites masing-masing speakernya ya. Dengan cara seperti ini pun insya Allah akan mempermudah teman-teman semuanya mengenali misalkan ada kerusakan ataupun apa. Jadi cepat-cepat kita bisa lepas satu-satu kabelnya dari speaker ya, atau dari sini kita lepas bisa langsung mati semua dua speaker itu tadi. Oke teman-teman semuanya, itu yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf. Untuk pembahasan impedansi speaker dengan penyambungan seperti ini sudah ada ya, bisa teman-teman cari di video sebelumnya itu sudah saya berikan untuk teman-teman semuanya. Jadi saya sudah tidak mau membahas lagi ya, karena itu sudah cukup lah untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, simak-simak, insya Allah paham. Oke teman-teman semuanya, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan, dan mungkin ada ketidakfahaman dari apa yang saya sampaikan bisa ditanyakan saja. Dan apabila ada ketidaksesuaian antara kita, mohon maaf teman-teman. Ilmu itu sangat luas sekali, maka dari itu kita gunakan ilmu yang menurut kita baik saja. Maka dari itu pastikan dipraktekkan dan setelah itu dites. Nanti akan ketahuan nilai dari apa yang kita praktekkan itu tadi, atau ilmu yang kita praktekkan itu tadi. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa dukung terus channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video baru. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.